Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Fajar Febriadi dengan mata kuliah metode numerik. Nah, pada video kali ini kita masih sama membahas topik yaitu sistem persamaan lanjar dan sistem persamaan linear. Nah, pada video sebelumnya kita telah membahas subtopik dengan judul metode matriks dengan metode balikan dan metode matriks dengan metode LU dekomposisi dengan disertai pivotingnya. Nah, pada video pertemuan kali ini kita akan membahas dua metode juga sekaligus, yaitu metode lelaran Jacobi dan metode Gauss-Seidel. Nah, tanpa berlama-lama, marilah kita mulai pembahasan kita tentang metode lelaran Jacobi dan Gauss-Seidel. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai pembelajaran kita. Dengan saya Fajar Febriadi, NIM 11950115043. Nah, metode lelaran menyelesaikan SPL. Nah, pada metode eliminasi Gauss, itu akan melibatkan adanya banyak galat pembulatan. Dengan adanya galat pembulatan yang terjadi pada eliminasi Gauss juga termasuk pada eliminasi Gauss-Jordan, itu akan menyebabkan adanya solusi yang diperoleh jauh dari solusi yang sebenarnya. Nah, dengan menggunakan gagasan metode lelaran yang ini, maka pada pencarian persamaan nirlanjar dapat juga diterapkan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear atau sistem persamaan lanjar. Dan juga dengan menggunakan metode lelaran ini, galat pembulatan akan dapat diperkecil. Itu dikarenakan kita dapat meneruskan lelaran sampai solusinya yang kita dapatkan seteliti mungkin. Dan dengan begitu sesuai dengan batas batas galat yang kita peroleh, yang kita perbolehkan. Nah, dengan kata lain, besar galat dapat dikendalikan sampai batas yang bisa diterima. Nah, kemudian jika metode eliminasi Gauss dan juga pada variasinya dan juga pada metode dekomposisi LU atau lower upper, itu bisa dinamakan atau sering dinamakan ataupun dinamakan dengan metode direct ataupun dengan bahasa Indonesianya adalah langsung. Karena solusi yang kita gunakan pada metode itu tanpa adanya lelaran, ataupun karena solusi yang kita dapatkan pada sistem persamaan lanjar atau sistem persamaan linear dengan menggunakan metode tersebut diperolehlah tanpa lelaran. Sedangkan jika kita menggunakan metode iterasi, itu dinamakan dengan metode lelaran. Karena itu kita dinamakan dengan metode tidak langsung ataupun Inggrisnya adalah indirect, karena metode untuk mendapatkan nilai sejatinya kita akan menggunakan terus beriterasi sampai didapatkan nilai sejatinya, ataupun dinamakan dengan metode iteratif. Karena proses yang kita lakukan terus beriterasi. Nah, ditinjau kembali, diingatkan kembali pada sistem konsep ataupun format pada sistem persamaan lanjar, atau sistem konsep atau format pada sistem persamaan linear, yang mana yang telah kita bahas pada video-video sebelumnya, ataupun sistem persamaan lanjar yang pertamanya dulunya, yang mana format konsepnya adalah A11 di dalam bentuk matriks itu berlokasi di baris pertama, kolom pertama, yang mana A11 ini adalah konstantanya. Nah, dikali dengan X1 akan menghasilkan nanti B. Nah, juga pada baris yang juga pada posisi selanjutnya yaitu A12, yang mana berbarengi dengan dikali dengan X2, yang mana berlokasi di baris pertama kolom kedua, yang mana ini semua
Jika A dikali dengan X nantinya, maka akan mendapatkan si B. Begitu juga dengan yang di bawahnya A21, A22, sampai seterusnya A2N, yang mana nanti jika kita kalikan dengan si X, A dengan dikali dengan X, maka nantinya akan kita mendapatkan bentuk persamaannya adalah hasilnya sama dengan B. Nah, dengan menggunakan bentuk persamaan ini, maka dapat kita selesaikan untuk menyelesaikan si X1, X2, dan Xn. Kemudian, kita akan membahas suatu contoh, yaitu sistem persamaan Lanjar sebagai berikut, yaitu 3x1 tambah x2 dikurang dengan x3 sama dengan 1, 2x1 ditambah dengan 4x2 ditambah dengan x3 sama dengan 5, min x1 ditambah 5x2 ditambah 8x3 sama dengan 5. Nah, bentuk sistem persamaan ini kita cek terlebih dahulu konvergensinya. Dengan kita mencek konvergensinya akan membuat kita apakah bisa kita proses untuk mendapatkan nilainya atau tidak. Nah, dan jikalau nilainya sudah nantinya apabila kita cek konvergensinya adalah konvergen, maka ada dua metode Laurent yang bisa kita gunakan dan termasuk yang akan kita bahas saat ini, yaitu metode Laurent-Jacobi dan metode Laurent-Gauss-Seidel. Nantinya akan kita bahas satu persatu, yang mana nanti kita bahas metode Laurent-Jacobi dan juga kita contohkan dengan metode Laurent-Gauss-Seidel. Nah, kita contohkan secara manual. Kita akan melanjutkan dari sesi presentasi kita tadi, masih berhubungan dengan sistem persamaan Lanjar tadi. Tadi terdapat suatu persoalan, yang mana persoalannya tadi adalah contoh sistem persamaan Lanjar sebagai berikut. Nah, 3x1 tambah x2 sama kurang x3 sama dengan 1, 2x1 tambah 4x2 tambah x3 sama dengan 5, min x1 tambah 5x2 tambah 8x3 sama dengan 5. Maka kita cek terlebih dahulu konvergensinya, dikarenakan apakah bisa kita proses atau tidak untuk mendapatkan persamaannya. Nah, kita cek terlebih dahulu pada baris yang pertama dengan mengambil x-nya adalah pada 3x1. Nah, kita ambil nilai mutlaknya 3x1 sama dengan 3. Dan kemudian 1 ini adalah berasal dari X2, yang mana nilai mutlaknya adalah 1. Dan min 1 ini didapatkan dari nilai min X3, sama dengan nilai mutlaknya adalah min 1. Dan jika kita tambahkan 1 ditambah dengan 1, nilai dari mutlak 3 itu masih dominan ataupun masih lebih besar dominan dari 1 ditambah min 1. Otomatis ini masih lebih besar dari si nilai mutlak 3. Kemudian kita lanjutkan. Nilai X2 nya kita ambil dari si 4. Maka 4x2 itu sama dengan mutlak 4. Kemudian nilai 2 ini kita dapatkan dari 2x1 mutlak. Maka nilai mutlaknya adalah 2. Kemudian x3 kita ambil nilai mutlaknya adalah, jika kita mutlakkan adalah sama dengan 1. Dengan begitu 4 masih lebih besar dari 2. Mutlak 2 ditambah dengan mutlak 1. Kemudian baris yang ketiga kita ambil x-nya dari 8x3. 8x3 tersebut adalah mutlaknya adalah 8. Kemudian kita ambil nilai mutlak min 1 ini berasal dari x min x1. Kemudian 5x2 ini adalah nilai mutlaknya adalah 5. Dan jika kita tambahkan min 1 tambah 5, itu jika kita bandingkan dengan mutlak 8 yang berasal dari 8x3 ini, mutlak 8 masih lebih besar dari min 1 tambah 8. Otomatis mutlak 8 masih dominan lebih besar dari min 1 tambah mutlak min 1 tambah mutlak 5. Dengan begitu, ini adalah konvergen. Dengan begitu bisa kita proses nantinya nilainya dari persamaan berikut. Nah, ini adalah contoh SPL dengan format
persamaan berikut. Nah, untuk memantapkan pemahaman kita, saya sudah sediakan juga suatu contoh untuk membuat pemahaman kita lebih mantap lagi. Baik, kita kembali ke presentasi. Nah, sesuai dengan yang saya katakan tadi ini adalah pada sistem persamaan lanjar dari persoalan berikut adalah konvergen, dan dengan adanya konvergensinya adalah konvergen pada persoalan kali ini, maka bisa kita bahas untuk mendapatkan proses nilainya dengan bisa menggunakan metode lelaran Jacobi ataupun metode lelaran Gauss-Seidel. Tapi saya sudah menyiapkan satu persamaan lagi, yaitu untuk memantapkan pemahaman kawan-kawan, yaitu persoalannya adalah sistem persamaan lanjar berikut 4x kurang y tambah z sama dengan 7. 4x kurang 8y tambah z sama dengan min 21. Min 2x tambah y tambah 5z sama dengan 15. Nah, dengan nilai awalnya adalah x0, y0, z0 sama dengan 1, 2, 2. Dengan begitu, dengan iterasi yang pertamanya nantinya adalah nilainya 1, 2, 2. Dengan solusi sejati yang harus kita dapatkan adalah 2, 4, dan 3. Nah, perlu diingatkan kembali adalah metode Jacobi dan metode Gauss-Seidel ini mempunyai kecepatan konvergensi yang berbeda. Dikarenakan pada metode Jacobi dia akan mengambil nilai variabelnya, yaitu nilai dari si x-nya nantinya. Dia mengambil nilainya masih sama dengan nilai yang sebelumnya. Mengambil dari iterasi yang sebelumnya ibaratnya. Contohnya kita pada iterasi yang pertama nih, iterasi yang aktifnya adalah iterasi pertama. Pada iterasi yang nolnya, dia mengambil nilai x, y, z-nya. Dia mengambil nilainya berasal dari iterasi si nol atau iterasi yang sebelumnya. Sedangkan pada metode lelaran Gauss-Seidel itu relatif lebih cepat daripada metode lelaran Jacobi. Itu dikarenakan setiap nilai x yang kita gunakan itu nilai x-nya baru. Yaitu nilai x yang akan kita gunakan berasal dari nilai x yang baru dihasilkan. Nah, nilai x yang baru dihasilkan tersebut langsung kita pakai untuk mendapatkan persamaan berikutnya, untuk mendapatkan harga x yang lainnya. Maksudnya begini, contohnya kita berada aktif pada iterasi yang pertama. Nah, pada iterasi yang pertama nantinya di x-nya kita tentu masih menggunakan nilai y. Contohnya sini kasus kita nanti y dan z. Kita akan masih mengambil nilai y dan z-nya itu pada iterasi yang ke-0 karena belum ada nilai x yang baru. Barulah pada kasus baris yang kedua 4x kurang 8y tambah z sama dengan min 21. Nah, pada 4x-nya ini maka pada 4x yang berlokasi variabel x ini kita tidak mengambil lagi pada x yang pada iterasi yang sebelumnya, tetapi kita langsung mengambil nilai x yang pada baris sebelumnya ini. Begitu juga dengan y-nya, karena y-nya kita masih belum dapat, maka kita ambil pada lelaran yang sebelumnya. Begitu juga dengan z. Maka pada baris yang ketiga min 2x tambah y tambah 5z sama dengan 15. Maka nilai x dan y-nya sudah terdapat nilai yang baru. Kita bisa langsung pakai nilai x yang berada pada yang kita cari pada 4x kurang y tambah z tadi sama dengan 7. Nilai x-nya ini langsung bisa kita dapatkan, langsung bisa kita gunakan. Begitu juga dengan y, kita tidak perlu mengambil dari lelaran yang sebelumnya. Itu contohnya lelaran yang ke-0. Lelaran yang ke-0 berarti nilai y-nya adalah 2. Kita tidak menggunakan lagi nilai yang kedua, tetapi kita akan langsung menggunakan nilai y yang kita dapatkan dari 4x kurang 8y tambah z sama dengan min 21. Tambah 5z, z-nya kita masih menggunakan dari lelaran yang masih sebelumnya yang sama dengan 15.
Dengan begitu, proses konvergensinya akan relatif lebih cepat daripada metode lelaran Jacobi karena nilai variabel yang kita gunakan, persamaan variabel yang akan kita gunakan itu berasal dari X yang baru kita dapatkan, bukan berasal dari X yang sebelumnya, iterasi sebelumnya. Otomatis nilai konvergensi pada Gauss Seidel akan lebih cepat daripada metode lelaran Jacobi. Untuk memudahkan pemahaman kawan-kawan, akan kita bahas secara manual terlebih dahulu. Baik, kembali ke dalam bentuk manual. Tadi persoalan SPL yang kita bahas adalah 4x kurang y tambah z sama dengan 7, 4x kurang 8y tambah z sama dengan min 21, min 2x tambah y tambah 5z sama dengan 15. Kita cek terlebih dahulu konvergensinya untuk menentukan apakah proses SPL ini bisa kita proses ataukah tidak. Yaitu mutlak 4. Maka terlebih dahulu kita bahas baris yang pertama. 4x kita jadikan sebagai nilai x-nya, yaitu mutlak 4 berasal dari 4x, min y itu adalah mutlak min 1, dan z adalah mutlak 1. Maka 4 ini mutlak 4 masih lebih besar dominan dari mutlak min 1 tambah mutlak 1. 4x, kemudian ke baris berikutnya, 4x kurang 8y tambah z sama dengan min 21, kita jadikan min 8y sebagai mutlaknya, yaitu mutlak 8 besar dari 4x ini adalah mutlak 4, kemudian z-nya ini adalah mutlak 1. Kemudian ke bawah, kemudian mutlak min 8 itu besar, masih nominal lebih besar dari mutlak 4 tambah mutlak 1. Ingat, nilai mutlak itu akan mengabaikan jika kita baca dan kita maknai, mutlak itu akan mengabaikan namanya positif dan negatif. Otomatis anggap aja min 8 ini adalah 8 besar dari 4 tambah 1. Maka dari itu mutlak min 8 ini masih lebih besar dari mutlak 4 tambah mutlak 1. Makanya ini masih lebih besar dari, karena mutlak itu akan menganggap atau mengabaikan yang namanya, secara mudahnya kita pahami, mutlak itu akan mengabaikan positif dan negatif. Lanjut ke baris berikutnya, min 2x tambah y tambah 5z sama dengan 15. Maka 5z ini kita jadikan sebagai perbandingannya. Maka 5z ini adalah mutlak 5, kemudian min 2x ini adalah mutlak min 2, kemudian y ini adalah mutlak 1. Kita beri sini simbol operator plus tambahan. 5 itu masih besar atau masih dominan besar dari mutlak min 2 tambah mutlak 1. Maka dengan bentuknya yang seperti berikut, maka ini adalah konvergen, konvergensinya adalah konvergen. Dengan begitu kita bisa memproses persamaan berikut, karena akan ada akar X yang bisa kita dapatkan pada persamaan berikut. Maka dengan adanya ini adalah konvergen, persamaan SPL ini adalah konvergen, maka kita bisa menggunakan tadi metode yang kita bahas tadi adalah metode Jacobi ataupun metode lelaran si Gauss Seidel. Tapi sebelum dari itu, kita akan cari terlebih dahulu bentuk persamaan ini. Kita cari dulu persamaannya. Kita cari terlebih dulu persamaan lelarannya. Tadi pertanyaannya adalah dengan nilai awal yang kita perbolehkan adalah 1, 2, 2. Kemudian kita harus mencari nilai sejatinya adalah 2, 4, 3. Tapi sebelum dari itu, kita terlebih dahulu mencari persamaan lelarannya. Kita mulai terlebih dahulu dengan metode lelaran Jacobi, yaitu kita cari terlebih dahulu X. X kita ambil dari persamaan yang pertama, 4x kurang y tambah z sama dengan 7. Dengan begitu kita akan mencari si X. Si X kita letakkan di sebelah kiri dan kita keluarkan ataupun kita pindahkan semua nilai berikut min y tambah z
kita pindahkan ke sebelah kanan ke posisi si 7. Nah, dengan begitu min Y ini akan menjadi plus dan plus Z ini akan menjadi min. Karena ini adalah 4X tadinya, maka 4 ini kita pindahkan ke sebelah kanan akan menyebabkan ruasnya menjadi per. Otomatis 7 tambah Y kurang Z per 4. Ini adalah bentuk dari si X. Kemudian ke persamaan berikutnya, kita jadikan 8Y sebagai persamaannya, yaitu 4X kurang 8Y tambah Z sama dengan min 21, yang mana X-nya kita jadikan adalah si 8Y. Y-nya yang kita jadikan adalah min 8Y. Maka kita masukkan terlebih dulu untuk mendapatkan si Y, kita masukkan terlebih dahulu soalnya 4X, kita masukkan terlebih dahulu persamaannya 4X kurang 8Y tambah Z sama dengan min 21. Nah, untuk membuat si Y ini tidak menjadi negatif, ya caranya bisa saja kita di akhir kita kalikan negatif, ataupun kawan-kawan bisa mengalihkan negatifnya di awal. Tapi di sini saya mengalihkan negatifnya di awal untuk dikarenakan nilainya ini tidak menjadi negatif. Maka beri tanda kurung dengan nilai min di luarnya. Kita kalikan, anggap saja sini adalah min 1 dikali 4X dikali min 1 dikali dengan min 8Y, min 1 dikali dengan Z, dan min 1 dikali dengan min 21. Otomatis nilainya adalah min 4X, min kali min adalah plus 8Y, dan min Z dengan min kali min adalah lagi sama dengan 21. Dan jika kita pindahkan posisinya adalah yang kita carikan si plus 8Y, maka Y kita pindahkan tetap di posisi sebelah kiri. Dengan min 4X kita pindah dan min Z ini kita pindahkan ke posisi sebelah kanan ke posisi 21. Maka min 4X ini akan menjadi positif plus 4X, dan min Z ini akan menjadi plus Z. Dengan 8 ini akan tetap kita pindahkan ke sebelah kanan, otomatis operasi yang kita dapatkan adalah per. Berarti Y sama dengan 21 tambah 4X tambah Z per 8. Y, kita sudah mendapatkan persamaan dari si Y. Kemudian kita mencari persamaan dari si Z. Kita mengambil persamaan dari si Z berasal dari 5Z. Dengan persamaan yang kita gunakan adalah pada baris yang ketiga. Min 2X tambah Y tambah 5Z sama dengan 15. Jadi Z, untuk mendapatkan si Z, kita masukkan terlebih dahulu persamaannya. Min 2X tambah Y tambah 5Z sama dengan 15. Maka yang kita cari kan, yang kan kita dapatkan si Z, yang mana kita ambil adalah si 5Z ini. Jadi posisi 5Z ini akan tetap di sebelah kiri, dan posisi min 2X tambah Y ini akan kita pindahkan ke sebelah kanan, yaitu pada posisi si 15. Jadi min 2X ini kan negatif. Jika berpindah posisi dikarenakan ini adalah operasi penjumlahan, maka akan berubah menjadi positif. Yang sebelumnya adalah negatif. Begitu juga dengan plus Y. Karena berpindah posisi maka menjadi min Y. Karena kawan dari si Z ini adalah 5, maka karena berpindah posisi juga, maka operasinya akan menjadi per. Jadi Z adalah persamaannya adalah Z sama dengan 15 tambah 2X kurang Y per 5. Nah, kita sudah mendapatkan persamaan dari sistem persamaan lanjar berikut. Dengan begitu kita sudah bisa ke tahap selanjutnya, yaitu mengoperasikan metode lelaran si Jacobi. Nah, di sini sudah tergambar pada iterasi 0 tadi katanya pada soal adalah memiliki nilai X0-nya 1, Y0-nya adalah 2, dan Z0-nya adalah 2 juga. Nah, dengan begitu pada lelaran yang ke selanjutnya, yaitu lelaran ke 1, untuk mendapatkan si X sesuai dengan persamaan tadi kita masukkan. Persamaan X tadi adalah 7 tambah Y kurang Z per 4. Nah, kita masukkan tadi angka-angka si Y dan si Z yang sebelumnya, 2 dan 2. Kita masukkan ke dalam persamaan. 7 tambah 2 kurang 2 per 4. Dan jika kita kalkulasikan sama dengan 1,75. Kita telah mendapatkan X pada iterasi yang pertama, kemudian Y. Y
persamaan yang tadi adalah 21 tambah 4x tambah z per 8. Kita masukkan nilai dari si x dan si z. Nilai x adalah 1, nilai z adalah 2. Berarti 21 kali tambah 4 kali 1 ditambah dengan z-nya adalah 2 per 8. Jika kita kalkulasikan nilainya adalah 3,375. Kita telah mendapatkan y pada iterasi yang pertama, kemudian z pada iterasi yang pertama. Z tadi persamaannya adalah 15 tambah 2x kurang y sama per 5. Nilai si x adalah 1, nilai si z adalah 2. Nilai si y adalah 2, maaf. Maka 15 ditambah 2 kali 1, x-nya 1 kurang y-nya adalah 2 per 5, dan jika kita kalkulasikan sama dengan 3. Itu pada lelaran yang pertama. Begitu juga pada lelaran yang kedua, sama. Persamaannya tadi adalah 7 tambah y kurang z per 4. Maka nilai y dan z-nya kita ambil dari yang sebelumnya, yang telah kita dapatkan lelaran sebelumnya, 3,375, dan z-nya adalah 3. Kita masukkan ke dalam persamaan, 7 tambah 3,375 kurang 3 per 4. Jika kita kalkulasikan mendapatkan hasil 1,84375. Maka pada y-nya adalah tadi persamaannya 21 tambah 4x tambah z per 8, mana nilai dari si x dan si z itu adalah tadi 1,75 dan si z adalah 3. Nah, jadi nilai x yang kita dapatkan tadi kan 1,84375. Kemudian nilai x-nya pada lelaran kedua sudah kita dapatkan. Kemudian nilai yang lelaran si y. Nilai lelaran si y tadi rumusnya adalah 21 tambah 4x tambah z per 8. Jadi nilai dari si x dan si z, saya ulangi lagi. Tadi hanya untuk mengulangi, memastikan nilai si x adalah 1,75. Nah, nilai si z adalah 3. Jadi kita masukkan ke persamaan, 21 tambah 4 dikali 1,75 nilai x tambah 3 nilai si z per 8. Jika kita kalkulasikan nilainya adalah 3,875. Kemudian lelaran yang ke y yang kedua telah kita dapatkan nilainya. Kemudian lelaran yang kedua pada si z. Rumusnya sama, 15 tambah 2x kurang y per 5. Maka nilai si x tadi kan 1,75. Nilai si y tadi kan 3,375. Kita masukkan saja ke persamaan si z. 15 tambah 2 dikali 1,75 nilai si x kurang 3,375 nilai si y per 5. Jika kita kalkulasikan akan mendapatkan nilai 3,025. Nah, ini kan kita masih berada pada 3 lelaran masih ya, sampai lelaran yang kedua masih. Jika kita cari secara manual, ini akan relatif secara lama kita dapatkan untuk mendapatkan nilai sejatinya. Tapi secara konsep kita sudah paham seperti apakah metode lelaran Jacobi tersebut. Nah, untuk mempercepat proses kita akan mengaplikasikannya ke dalam Microsoft Excel. Baik, tadi kita sudah membuat secara manual tadi metode Jacobi, walaupun hanya sekedar lelaran yang ke 0, 1, dan 2. Dan juga kita sudah tadi mendapatkan bentuk persamaan X, Y, dan Z dari kasus kita kali ini. Nah, sekarang setelah kita mencarinya secara manual tadi, menggunakan sistem metode Jacobi, kita akan menggunakan sistem mengaplikasikan ataupun memanfaatkan Microsoft Excel supaya mempercepat kita mendapatkan nilai sejatinya dengan menggunakan metode Jacobi. Nah, mari kita lakukan. Walaupun kita mencari tes secara manual, kita tidak sia-sia melakukannya secara manual. Karena dengan begitu kita bisa memahami konsepnya secara apa tadi metode lelaran Jacobi. Nah, kita mulai. Tadi nilai awal dari lelaran 0 adalah x0-nya adalah 1, y0-nya adalah 2, dan z0-nya adalah 2. Kemudian kita masuk kepada iterasi selanjutnya, yaitu iterasi 1. Kita memulai memasuki rumus. Tadi persamaan x-nya yang kita dapatkan tadi secara kita olah tadi adalah 7 ditambah dengan y-nya berada di sel C12 dikurang dengan y-nya berada di sel D12. . 7
12 nampak ada ya dikapitalkan, nggak masalah. Itu kurung, jangan lupa untuk memberi kurung karena ini kita mengoperasikannya secara pembagian atau per. Jadi per dengan dibagi dengan 4. Ingat tadi rumus kita yang persamaan telah kita dapatkan tadi, persamaan X, persamaan Y, dan persamaan Z yang telah kita cari tadi. Jangan lupa kita masukinnya ke dalam rumus dan kita masukkan angka ya. Oke, ini ada ini di 12. Oke, 1,75 nilai pas ya. Jadi kita cari nilai yang Y selanjutnya. Nilai Y tadi rumus persamaan kita dapatkan adalah 21. Jangan lupa simbol kurung karena ini adalah operasi par. Jadi 21 ditambah dengan 4 kali dengan X-nya di sel di B12 ditambah dengan Z di sel D12. Nah, jangan lupa ditutup bagi per dengan 8. Ingat rumusnya tadi ya. Dan nilainya pas ya 3,375 sesuai dengan metode manual yang kita cari tadi. Selanjutnya Z, lelaran Z. Jangan lupa kurung karena ini operasi pembagian per. Masukkan persamaannya 15 ditambah dengan 2 dikali dengan X-nya adalah X-nya B12, selnya 12. Dikurang dengan Y-nya adalah di C12. Oke, jangan lupa tutup kurung dibagi dengan 5. Tadi persamaannya bukan? Nah, pasti. Nah, kita sudah mendapatkan lelaran yang pertama. Nah, kita cek. Tadi kita lelaran yang keduanya tadi pada metode manual. Apakah sama? Perhitungan kita di Excel ini, cek dulu. Oke, tadi metode lelaran Jacobi pada manual, menggunakan cara manual, kita pas ya. Iterasi kedua X-nya adalah 81,84375, sedangkan yang ke Y-nya adalah lelaran kedua 3,875 Pak. Pas. Dan Z-nya adalah 3025. Pasti ini dia pas. Tinggal kita tarik ulur saja ke bawah copy sampai ke iterasi berapa. Ini dia 15 masih belum. 19 sudah hampir mendekati dan ke 20 dan pada iterasi yang ke-20 lah sudah memenuhi nilai untuk mendapatkan solusi sejatinya yaitu 243. Jadi dengan menggunakan metode lelaran Jacobi kita mendapatkan solusi sejati 243 yaitu pada iterasi yang ke-20. Oke. Jadi kita kembali ke presentasi. Jadi kita sudah mendapatkan persamaan kasus kita kali ini dengan menggunakan metode lelaran Jacobi. Itu berakhir di iterasi yang ke-20 pada nilai sejatinya adalah 243. Nah, bagaimana kita menggunakan metode lelaran Gauss-Seidel? Katanya tadi sesuai teori yang kita bahas tadi, metode lelaran Gauss-Seidel konvergensinya jauh lebih cepat daripada metode Jacobi. Nah, itu dikarenakan tadi yang sudah kita bahas, karena metode Gauss-Seidel itu dia mengambil X-nya berasal dari X yang baru kita dapatkan atau X yang baru kita hasilkan tadi. Sedangkan metode Jacobi dia mengambil X-nya pada iterasi yang sebelumnya. Mari kita lakukan dulu secara manual lelaran Jacobi terlebih dahulu dan baru kita lakukan secara ataupun kita manfaatkan ataupun mengaplikasikannya dengan Excel nantinya. Baik, nah di sini tadi kita dari presentasi dari Excel, nah kita kembali lagi ke cara manual. Tadi kita sudah mendapatkan persamaan persoalan berikut dengan menggunakan metode lelaran Jacobi. Nah sekarang kita menggunakan metode lelaran Gauss-Seidel. Dikatakan metode lelaran Gauss-Seidel lebih cepat konvergensinya pada lelaran si metode lelaran Jacobi. Mari kita buktikan terlebih dahulu. Tadi kita sudah mendapatkan persamaannya. Persamaan si X, persamaan si Y, dan persamaan si Z. Tadi persamaan si X adalah X sama dengan 7 tambah Y kurang Z sama dengan 4. Sedangkan persamaan si Y adalah Y sama dengan 21 tambah 4 X tambah Z per 8. Sedangkan persamaan si Z sama dengan 15 tambah 2X kurang Y per 5. Ini hanya sekedar untuk mengingat kembali persamaan yang telah kita dapatkan tadi. Kita tuangkan ke metode lelaran Gauss-Seidel. Tadi persoalannya adalah pada iterasi yang ke-0, nilai X0 adalah 1,
nilai Y0-nya adalah 2, dan nilai Z0-nya adalah 2. Kita cari pada iterasi yang ke pertama. Kita masukkan rumus persamaannya 7 tambah Y kurang Z per 4. Kita masukkan nilai si Y dan si Z. Nilai si Z adalah 22. 7 ditambah 2 nilai si Y dan kurang 2 nilai si Z per 4. Jika kita kalkulasikan nilainya adalah 1,75. Nah, kita telah mendapatkan nilai X dari si lelaran yang pertama. Kemudian kita cek yang Y lelaran yang pertama. Tadi persamaan Y-nya adalah 21 tambah 4X tambah Z per 8. Jika kita masukkan nilai si X dan si Z, nilai X-nya adalah 1,75 dan nilai Z-nya adalah masih 2. Jadi 21 tambah 4 kali 1,75 tambah 2, 1,75 nilai si X dan tambah 2-nya adalah si Z per 8. Jika kita dapat kalkulasikan nilai 3,75. Nah, disitulah letak perbedaan dari Jacobi dan Gauss-Seidel. Tadi si Y, jika kita menggunakan Jacobi, nilai si X-nya tadi kita mengambil pada lelaran yang sebelumnya. Sedangkan pada Gauss-Seidel, nilai X yang kita dapatkan ataupun yang kita gunakan itu berasal dari X yang telah kita dapatkan atau X yang baru dihasilkan. X yang telah dapat atau yang baru kita hasilkan tadi kan 1,75. Nah, itulah yang langsung kita gunakan untuk mencari persamaan berikutnya, yaitu si Y. Bukan kita ambil dari iterasi sebelumnya si 1. Jika kita ambil iterasi yang sebelumnya yaitu 1, itu sama saja seperti metode Jacobi. Ini adalah metode Gauss-Seidel, yaitu kita mengambil X-nya yang X yang baru kita dapatkan atau X yang baru kita hasilkan. Nah, ini adalah metode lelaran Gauss-Seidel. Nah, jadi pada persamaannya ini adalah pada lelaran yang pertamanya adalah 3,75. Pada si Z adalah tadi persamaannya 15 tambah 2X kurang Y sama dengan per 5. Jika kita masukkan nilai 15 tambah 2, X-nya adalah tadi kan 1,75 yang baru kita hasilkan. Jangan ngambil yang 1, kita ambil yang X yang baru kita hasilkan, karena ini adalah metode Gauss-Seidel. Dikurang dengan Y. Y-nya itu jangan kita ambil dari 2, tetapi 3,75, yaitu yang baru kita dapatkan atau yang baru kita hasilkan. Jangan mengambil yang 2, jika mengambil yang kedua itu salah. Kita mengambil 3,75 dikarenakan ini adalah metode Gauss-Seidel. Jika per 5 kita kalkulasikan nilainya adalah 2,950. Itu adalah nilai Z pada lelaran yang pertama. Kita lanjut ke lelaran yang kedua. Lelaran yang kedua, nilai persamaannya masih sama. Nah, pada X-nya kita masukkan rumus 7 tambah Y kurang Z per 4. Jadi nilai si Y ini, nilai si Y adalah 3,75 dan nilai si Z adalah 2,950. Jadi 7 tambah 3,75 kurang 2,950 per 4. Jika kita kalkulasikan adalah nilainya 1,95. Ini adalah lelaran X pada lelaran kedua. Kemudian kita cari yang Y pada lelaran yang kedua ini. Rumusnya adalah sama-sama 21 tambah 4X tambah Z per 8. Jadi nilai si X-nya ini jangan mengambil nilai yang 1,75. Kita ambil nilai yang telah baru kita dapatkan, yaitu nilai X yang baru kita dapatkan adalah 1,95. Jadi 21 tambah 4 dikali dengan 1,95 ditambah dengan si Z-nya itu masih sama. Kita ambil dari yang lama 2,950 karena belum ada yang baru dihasilkan per 8. Jika kita kalkulasikan nilainya adalah 3,96875. Kemudian nilai si Z. Nilai si Z-nya, jadi nilai si Y pada lelaran kedua adalah 3,96875. Pada lelaran kedua pada yang ke Z adalah rumusnya masih sama, 15 tambah 2X kurang Y per 5. Jadi 15 tambah 2, X-nya itu kita ambil yang baru kita hasilkan 1,95 dikurang dengan 3,96875. Jadi Y-nya jangan kita ambil dari yang sebelumnya itu 3,75, tapi ambilnya Y yang baru kita hasilkan ataupun yang baru kita dapatkan, yaitu 3,96875 per 5. Jadi
Jika kita kalkulasikan dapatlah hasil 2,986. Nah, ini pada iterasi lelaran yang keduanya. Jika kita cari secara manual ini relatif lama karena iterasi terus beriterasi kita tidak tahu sampai iterasi berapa kita dapatkan nilai sejatinya. Nah, tetapi kita secara konsep dan pemahaman kita sudah paham seperti apa penggunaan metode Gauss-Seidel. Nah, maka itu untuk mempercepat kita mendapatkan nilai sejati, kita gunakan lab ataupun kita mengaplikasikannya ataupun memanfaatkan Microsoft Excel. Mari kita lakukan. Oke, kita sudah mendapatkan hasil metode lelaran Gauss-Seidel dengan menggunakan cara manual ya, walaupun tadi yang kita gunakan hanya sampai lelaran 0, 1, dan 2, tetapi kita secara konsep dan caranya kita sudah paham seperti apa itu metode lelaran Gauss-Seidel. Nah, kita cek terlebih dahulu untuk mendapatkan nilai sejatinya dengan menggunakan ataupun memanfaatkan Microsoft Excel, karena tadi kita cara manual belum sampai ya ke nilai sejatinya, tadi hanya sampai lelaran yang kedua, karena jika kita gunakan secara manual itu akan relatif lama kita cari. Nah, maka dari itu kita akan menggunakan atau memanfaatkan Microsoft Excel untuk mempercepat pekerjaan kita mencari nilai sejatinya, yaitu tadi di kasus adalah 243 dari kasus sebagai berikut. Ini kembali ke Excel. Nah, tadi kasusnya adalah nilai awalnya adalah X0 1, Y0 adalah 2, Z0 adalah 2. Nah, kita masuk ke iterasi selanjutnya yaitu 1. Nah, pada kasus yang telah kita cari tadi, persamaan X-nya adalah, jangan lupa persamaan X-nya dengan manual tadi. Nah, X-nya adalah 7 ditambah dengan Y, Y-nya itu di sel I12. I12 dikurang dengan Z di sel J12. Jangan lupa buka dan tutup kurung karena inilah operasi pembagian atau per, maka kita bagi dengan 4. 1,75, oke. Selanjutnya kita mencari lelaran yang pertama pada Y. Persamaan yang Y tadi adalah 21 ditambah dengan 4 dikali dengan X. Nah, janganlah kita mengambil X dari iterasi sebelumnya. Jangan kita mengambil nilai X1 dengan angka 1 ini, karena nilai 1 ini adalah berada pada lelaran yang sebelumnya. Ambillah kita mengambil X-nya itu berasal dari X yang baru kita hasilkan tadi. Itulah perbedaan dari metode lelaran Gauss-Seidel dan metode Jacobi. Metode Jacobi kita mengambil X-nya pada lelaran yang sebelumnya. Sedangkan metode Gauss-Seidel, ambillah nilai X yang baru kita dapatkan tadi atau yang baru kita hasilkan tadi. Otomatis kita mengambilnya dari sel H13. Ditambah dengan Z. Z-nya belum ada nilai yang baru kita dapatkan atau belum ada yang kita hasilkan. Otomatis masih sama, yaitu di Y12 dibagi dengan 8. 3,75. Oke, masih pas ya tadi yang cara manual kita dapatkan. Cari nilai Z selanjutnya adalah, jangan lupa kurung. Rumus dari Z adalah 15 ditambah dengan 2 dikali dengan, ambil X yang baru kita dapatkan tadi, yaitu di H13 dikurang dengan Y. Janganlah mengambil Y, janganlah mengambil Y dari iterasi sebelumnya. Itu adalah metode dengan menggunakan metode lelaran Jacobi. Metode lelaran Jacobi tadi kita mengambil X, Y, dan Z-nya itu dari iterasi sebelumnya. Sedangkan metode Gauss-Seidel kita mengambil nilai X-nya itu berasal dari yang baru kita dapatkan ataupun yang baru kita hasilkan. Otomatis nilai yang baru kita hasilkan tadi berada di sel I13. Tutup. Dibagi dengan 5. Oke, nilainya 2,95. Abaikan, sebenarnya ada angka kosong tadi ya, secara manual abaikan saja karena itu di belakang, tidak perlu kita cek. Tadi terlebih dahulu iterasi yang kedua atau lelaran yang keduanya. Iterasi yang kedua kita cek apakah sesuai dengan cara manual. Oke, masih pas ya dengan cara manual tadi. Nilai X yang kita dapatkan adalah 1,95, sedangkan Y-nya adalah 3,96875 dan nilai Z-nya adalah 2,986. Nah, tadi secara manual nilai Z-nya iterasi kedua adalah 2,986. Nah, jika kita perhitungkan secara halus lagi, secara detail lagi, sebenarnya masih ada nilai di belakang koma, yaitu 2,98625. Nah, kita cek ini sudah pas secara manual ya. Tadi
dari iterasi 0, 1, 2. Kita cek sampai ke iterasi berapakah kita menggunakan metode lelaran Gauss-Seidel ini sampai kita mendapatkan solusi sejatinya itu 2, 4, 3. Kita cek di lelaran 7 masih belum memenuhi, 4, 3 ya. Jadi lelaran 10 hampir memenuhi, dan di lelaran 11 lah kita sudah memenuhi ataupun sudah mendapatkan solusi sejatinya yaitu 2, 4, 3. Jadi dengan menggunakan metode Gauss-Seidel kita sudah mendapatkan nilai solusi sejatinya yaitu 2, 4, 3 pada lelaran ataupun pada iterasi yang ke-11. Jadi terbukti ya, atau pas dari teori kita ya, metode lelaran Gauss-Seidel itu jauh lebih cepat daripada metode lelaran Jacobi karena kecepatan konvergensi dari metode lelaran Gauss-Seidel itu lebih cepat daripada kecepatan konvergensi metode lelaran Jacobi. Itu dikarenakan kita mengambil nilai X-nya pada metode lelaran Gauss-Seidel itu mengambil nilai X-nya yang baru kita dapatkan tadi. Jika ada X yang baru kita dapatkan, maka itulah yang akan kita gunakan. Berbeda dengan metode lelaran Jacobi, kita mengambil nilai X-nya yang pada lelaran sebelumnya. Tidak peduli kita mendapatkan X sebelumnya, kita tetap akan mengambil lelaran X yang sebelumnya. Beda, agak terkesan terlihat sama, tetapi ini jauh berbeda konsepnya. Jadi pada metode lelaran Jacobi itu berada solusi sejatinya didapatkan pada lelaran 20, sedangkan di metode lelaran Gauss-Seidel itu mendapatkan solusi sejatinya pada lelaran yang 11. Secara konsep itu seperti berikut. Nah, kita kembali ke presentasi. Oke, next. Nah, ini adalah hasil dari yang telah kita cari tadi di Microsoft Excel. Nah, saya kira itu adalah hasil dari presentasi dan apa yang dapat saya sampaikan dan apa yang dapat saya lakukan dan praktekkan seputar dari subtopik kita kali ini, yaitu metode lelaran Jacobi dan metode lelaran Gauss-Seidel dengan masih membahas sistem persamaan lanjar. Nah, saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk subscribe channel dari beliau, dosen saya, Siti Ramadhani, yaitu di YouTube dengan nama Siti Ramadhani dengan gambar channel sebagai berikut. Jangan lupa untuk di subscribe dan mengklik tombol loncengnya, ataupun dapat mencari dengan URL sebagai berikut. Nah, saya kira itu adalah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya yakin apa yang saya sampaikan ini tidak betul 100%, pasti ada titik kesalahan yang saya lakukan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita akhiri dengan alhamdulillah dan salawat Nabi Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan adalah metode Jacobi itu mengambil nilai X-nya berasal dari iterasi yang sebelumnya, sedangkan metode lelaran Gauss-Seidel dia mengambil X-nya berasal dari X yang baru kita dapatkan atau X yang baru kita hasilkan tadi. Jadi jika ada X yang baru kita dapatkan, itulah yang akan kita gunakan. Secara konsep dasar itu adalah kita dapatkan, dan otomatis nilai konvergensinya pada metode lelaran Gauss-Seidel jauh lebih cepat daripada kecepatan konvergensi metode Jacobi. Itu dikarenakan alasan yang tadi. Metode Gauss-Seidel dia mengambil X-nya pada X yang baru didapatkan atau X yang baru dihasilkan, sedangkan metode Jacobi dia mengambil X-nya pada lelaran sebelumnya. Nah, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam metode numerik.